Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du, fa inna khairal hadits kalamullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du, para jemaah mushola Miftahul Jannah yang saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang dan berada di atas ketaatan-Nya. Amin ya rabbal alamin. Di pertemuan kali ini, dan ini adalah pertemuan atau perjumpaan kita yang pertama ya Bapak-bapak. Apa sebelumnya udah pernah ketemu sama saya belum? Belum pernah. Yang bilang belum berarti udah lupa. Ya, waktu itu saya pernah khotib di sini ya. Saya pernah khotib apa namanya? Salat Idul Fitri apa Idul Adha? Idul Fitri. Iya. Nah, bapak-bapak ibu-ibu sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, insya Allah di pertemuan kali ini kita akan membahas sedikit tentang yang berkaitan dengan ibadah puasa ya, karena kita atau kondisi kita saat ini sedang melakukan ibadah puasa ya. Tentunya banyak sekali pelajaran-pelajaran yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melaksanakan ibadah puasa. Demikian juga imbauan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita benar-benar mengisi Ramadan kita atau melaksanakan ibadah puasa kita dipenuhi dengan amal-amal saleh. Karena barang siapa yang ketika dia mendapatkan bulan Ramadan tapi yang kehidupan sehari-harinya cuma begitu aja ya, dia tetap puasa tapi tidak ada amalan-amalan yang bertambah, tidak ada ketakwaan yang bertambah ya, dan kehidupannya sama dengan bulan-bulan yang lainnya. Maka apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau naik ke atas mimbar ya, kemudian beliau mengucapkan amin. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban dari Abu Hurairah. Maka para sahabat bertanya, kenapa engkau mengucapkan amin wahai Rasul? Ya, kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya telah datang malaikat Jibril kepadaku. Ya. Kemudian malaikat Jibril berkata, sungguh telah celaka. Siapa itu? Yaitu orang man adraka Ramadan fansalakha minhu wa lam yukfar. Ketika dia mendapatkan bulan Ramadan, namun bulan Ramadan lewat begitu aja. Ya, bulan Ramadan lewat begitu aja, tidak ada yang berubah dari dia. Ketaatannya pun sama, ya, ketakwaannya pun ya hanya sekedar begitu saja. Dia hanya sekedar melaksanakan ibadah puasa, menahan haus dan lapar, namun tidak ada sama sekali yang berubah dari dirinya. Maka apa? Kata malaikat Jibril, sungguh celaka orang yang seperti ini. Dan doa malaikat Jibril diaminkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu para jamaah mushola Miftahul Jannah, dalam kesempatan kali ini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui terkait adab-adab atau hal-hal yang perlu kita hindari ketika kita melaksanakan ibadah puasa. Nah, pembahasan
kita kali ini yaitu tentang ada orang yang sedang berpuasa. Jadi kita melaksanakan ibadah puasa bukan hanya sekedar menahan haus dan lapar saja, Bapak Ibu sekalian, ya. Tapi ada hal-hal yang harus kita ketahui. Dan hal ini telah dibahas oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka. Adapun kitab yang menjadi rujukan saya, yang menjadi rujukan kita semua di sini adalah kitab Al-Fiqhul Manhaji ala Madhabil Imami Asy-Syafi'i, ya, yaitu fikih manhaj sesuai dengan madhab Imam siapa? Imam Syafi'i. Bapak-bapak madhabnya apa nih? Atau bapak-bapaknya beda, ibu-ibunya beda? Kita madhabnya apa? Cuma gitu aja ya, ikut-ikut aja ya. Nah, yang menjadi pembahasan kita atau yang menjadi rujukan kita adalah saat ini sebuah kitab ya yang ditulis oleh tiga orang ulama ya penulisnya. Jadi ada tiga, yaitu mereka mengumpulkan tentang pendapat-pendapat atau fikih manhaj sesuai dengan mazhab Imam Syafi'i. Baik, di sini disebutkan beberapa adab yang harus kita perhatikan ketika kita melaksanakan ibadah puasa. Dan tidaklah kita menyebutkan adab-adab ini kecuali agar apa? Agar kita bisa mengetahui lalu kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dikatakan di sini oleh penulis ada usaumi wa makruhatihi, yaitu tentang adab-adab puasa dan juga hal-hal yang dibenci saat melaksanakan ibadah puasa. Lisyami adabun katsiratun. Dalam melaksanakan ibadah puasa adab-adabnya itu sangat banyak ya. Kemudian nujizuha fi mayali, kami akan meringkaskannya sebagai berikut. Nah, kita ingat ya, adab yang pertama yaitu ta'jilu al-fitri, ya, ta'jilul fitri. Apa ta'jilul fitri? Apa artinya Pak? Takjil, kita sering mendengar kata takjil ya. Apa takjil? Bukan takjil ya, bukan juga takjil, tapi takjil ya, dengan menggunakan huruf ain ya. Artinya menyegerakan al-fitri. Apa al-fitri? Berbuka. Ya, ini adab yang pertama, yaitu menyegerakan berbuka. Ketika kita berpuasa lalu kita mendengar kumandang adzan atau terbenamnya matahari, maka apa? Kita dianjurkan untuk menyegerakan berbuka puasa. Ya, dianjurkan apa? Untuk menyegerakan berbuka puasa. Hal ini sebagaimana di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalu al-fitr. Ya, senantiasa manusia mereka berada di dalam kebaikan. Kapan? Selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Ya. Jadi ini merupakan apa? Petunjuk dan anjuran dari Nabi kita Muhammad SAW untuk kita menyegerakan berbuka puasa. Ya, maka jangan ditunda-tunda. Meskipun kita sejatinya kuat nggak? Kuat. Ya, kita udah mendengar azan nih, tapi kita masih menahan lapar, menahan apa? Makan dan minum. Kita masih kuat benar, tapi ini tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Dan orang yang seperti ini tidak mendapatkan kebaikan sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi SAW. Apa faedah diantara kita menyegerakan berbuka puasa? Faedahnya yaitu diantaranya yang pertama adalah apa? Agar kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ya, iktidaan bin Nabi, mengikuti sunnah Nabi SAW.
Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la tazalu ummati ala sunnati ma lam tanqadir bi fitriha an-nujum. Hadis riwayat Al-Hakim dan yang lainnya. Senantiasa umatku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka berada di atas sunnahku. Ya, selama apa? Selama mereka tidak menunggu berbuka. Ya, maksud selama mereka tidak menunggu ketika berbuka menunggu bintang-bintang itu timbul. Ya. Jadi kalau bintang-bintang udah timbul, ini menunjukkan apa? Waktu sudah malam, artinya lebih daripada maghrib. Ya, karena orang-orang Yahudi, ya, orang-orang Yahudi mereka ketika berbuka puasa mereka mengakhirkan. Ya, demikian juga orang-orang Nasrani. Dan di antara pengikut-pengikut mereka adalah orang-orang Syiah, ya, yang mereka mengakhirkan berbuka puasa. Dan kita diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk apa? Untuk menyelisihi orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani. Maka ketika kita mendengar adzan, jangan ditunda-tunda lagi. Batalkan segera puasa kita dalam kondisi apapun. Ya, dalam kondisi apapun. Misalnya kita sedang di jalan, kalau bisa apa? Kita minum dulu meskipun tidak ada makanan. Ya, kita minum dulu sebagai apa? Sebagai bentuk membatalkan puasa kita mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Abu Dawud, la yazalu dinu zahiran ma'ajjalan nasu al-fitrah. Senantiasa agama ini ya akan nampak, ya, syiar-syiarnya akan nampak. Kapan? Selama mereka menyegerakan berbuka. Li'anna al-yahuda wa nasara yu'akhirun. Karena orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani mereka mengakhirkan berbuka puasa. Ya, oleh karena itu sekali lagi para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, ketika kita mendengar adzan langsung segera batalkan puasa kita. Dan mengakhirkan berbuka adalah merupakan keburukan dan menyelisihi daripada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga muadzin, ya, sebelum dia adzan, kalau dia sudah mengetahui waktu sudah maghrib, ya dia minum dulu, baru dia melakukan apa? Adzan. Jangan adzan dulu baru kemudian minum, ya. Ini terbalik. Nah, kemudian kata penulis di sini, wal afdal an yuftira ala rutbin aw tamrin fa illam yajid fa'ala ma. Dan yang paling utama, ya, yaitu ketika berbuka dengan apa? Dengan rutb. Ya, dengan apa? Dengan rutb. Atau kalau tidak ada rutb, dengan tamar, dengan kurma. Atau kalau misalkan tidak ada rutb, tidak ada tamar, maka menggunakan air, ya. Rutb itu apa, Pak? Kurma yang basah, yang basah, ya. Kalau kurma, kurma yang basah. Kalau tamar yaitu kurma yang kering, ya. Atau biasa kita kenal di sini rutb menyebutnya apa? Yang kayak sukari, ya, model-modelnya, ya, yang basah gitu. Nah, ada juga kurma-kurma yang kering, ya. Kalau tidak ada rutb, kemudian kita menggunakan kurma. Tapi kalau tidak ada kurma, lalu menggunakan apa? Air. Jadi urutannya ada 3, ya. Yang paling utama rutb, kemudian yang kedua kurma, kemudian yang ketiga air, ya. Ini apa? Merupakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sunnahnya orang Indonesia apa? Gorengan, ini, apalagi bakwan, ya, Masya Allah. Ini tidak bisa tertahankan, ya, oleh perut-perut orang Indonesia. Ya. Padahal apa? Padahal ini menyelisih sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rutb dulu, ya, rutb terlebih dahulu. Kalau ada rutb, ya kita makan rutb. Ya, kita makan apa? Rutb.
Kemudian baru kemudian kita teguk air, ya, lalu kemudian kita baca doanya. Ya. Nanti akan ada pembahasan sendiri berkaitan dengan doa yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berkaitan dengan hal ini, yaitu sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi, karena yuftiru qabla an yusalli ala rukabah. Nabi itu ketika berbuka, beliau dengan memakan beberapa rutab, ya, sebelum sholat. Fa illam yakun fa'ala tamarat. Kalau misalkan nggak ada, ya, kalau misalkan nggak ada rutab, maka beliau menggunakan beberapa kurma. Fa illam yakun hasawat min ma'in. Kalau misalkan nggak ada kurma juga, kita menggunakan apa? Menggunakan air. Ya, tapi insya Allah rutab maupun kurma semuanya sudah cukup mudah untuk kita dapatkan. Ya. Tapi kalau seandainya tidak ada, yaitu kita menggunakan air. Ini adab yang pertama. Adab yang kedua para jemaah sekalian, yaitu berkaitan dengan as-sahur. Sahur apa suhur yang benar? Sahur atau suhur? Sahur gitu ya. Nah, kedua-duanya bisa. Ya, kedua-duanya bisa. Sahur atau suhur itu kedua-duanya bisa kita gunakan sebagai kosakata kita. Boleh menyebutkan sahur maupun suhur. Ya. Nah, adab yang kedua yang dianjurkan adalah kita melakukan sahur. Ya, kita melakukan sahur karena hal ini merupakan apa? Perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, tasahharu, hendaklah kalian melakukan sahur. Fa inna fis sahur barakah. Karena sesungguhnya di dalam sahur itu terdapat apa? Terdapat keberkahan. Apa sih arti keberkahan itu, Bapak-bapak sekalian? Apa arti keberkahan? Kita sering mendengar berkah-berkah. Apa arti dari keberkahan? Apa nih? Gak ada yang tahu. Arti dari keberkahan adalah kasratul khair. Banyaknya apa? Banyaknya kebaikan atau melimpahnya kebaikan. Nah, ketika orang melakukan sahur, ya, ketika orang melakukan sahur atau melakukan suhur, dia akan mendapatkan dua kebaikan. Ya, dia akan mendapatkan apa? Dia akan mendapatkan dua keberkahan dan banyak kebaikan. Keberkahan yang pertama ditinjau dari sisi perbuatannya. Dari sisi apa? Perbuatan dia makan sahur. Maka ketika dia melakukan sahur, ini adalah merupakan keberkahan. Ya, dari sisi ini dia sudah mendapatkan keberkahan. Kemudian keberkahan yang kedua yang dia dapatkan yaitu dari makanan yang dia makan. Ya, dari apa? Dari makanan yang dia makan. Maka orang yang melakukan sahur, dia akan mendapatkan keberkahan dari dua sisi, dari perbuatan makannya dan juga dari makanannya. Para ulama ketika menyebutkan atau membahas tentang sahur ini, ya, banyak sekali manfaatnya. Banyak sekali manfaatnya. Di antaranya yaitu apa? Di sini disebutkan oleh penulis, wal hikmatu min istihbabi as-sahur at-taqwi 'ala as-shaum. Di antara hikmah, ya, di antara hikmah kita dianjurkan untuk melakukan sahur yaitu agar apa? Agar puasa kita semakin kuat atau agar kita kuat di dalam melaksanakan ibadah puasa. Ya. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sebisa mungkin kita melakukan sahur. Ya. Ini udah pada sahur semua ya. Kayaknya sahurnya kebanyakan nih, banyak yang ngantuk. Nah, jangan banyak-banyak sahurnya, ya, jangan banyak-banyak. Sedang-sedang aja. Baik. Di antara manfaat agar kita dalam melakukan sahur yaitu apa? Yang disebutkan oleh para ulama agar kita bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah.
agar kita bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Ya, kemudian juga tidak membahayakan diri kita. Ya, kalau dulu saya di pondok ya, biasa orang-orang Arab itu Arab jamaah ya. Mungkin di sini ada Arab jamaah, tahu ya Arab jamaah tahu ya? Orang Indonesia keturunan Arab ya. Orang Indonesia keturunan Arab. Nah, mereka itu apa ya? Kalau bisa kita katakan ngeselin gitu. Iya. Ya mungkin sebagian antum ada yang tahu ketika bermuamalah dengan mereka ya memang mereka tingkah lakunya agak konyol ya. Konyol cuma lucu aja gitu, lucu. Apa kebiasaan mereka? Ya. Dan saya banyak menyaksikan ketika melakukan sahur itu dia jadi tidur ketika 1 menit atau 2 menit menjelang adzan dia cuma minum doang ya. Udah azan belum berapa menit lagi. Nah, dia cuma minum doang habis itu apa tidur lagi ya. Udah habis itu sampai sampai menunggu waktu sholat ya. Jadi sahurnya cuma minum doang. Ya memang dari sisi pembolehan boleh atau tidak boleh, cuma ya itu bisa membahayakan dirinya dia. Ya kemudian apakah sesimpel itu yang diajarkan oleh Nabi SAW? Tidak, ya tidak. Tapi untuk menjaga kesehatan dia yaitu hendaknya kita sahur ya sebagaimana kebiasaan kita sahur dengan makan. Ya meskipun ada sebagian ulama yang menyebutkan bahwa sahur itu cukup dengan sebutir kurma dan seteguk air ya dengan kurma. Nah, kemudian para jamaah musalla Miftahul Jannah rahimani wa rahimakumullah, di antara manfaat sahur ialah agar kita mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, beliau bersabda, ya, as-sahur aqlatun barokah. Sahur itu adalah merupakan makanan yang berkah. Jadi di sini Nabi menyebutkan makanan, berarti intinya ada makanan yang masuk, bukan hanya sekedar minum. Ya, fala tad'uhu, ya maka janganlah kalian tinggalkan. Walau yajra'u ahadukum ya jur'atan min ma'in. Meskipun kalian hanya meneguk seteguk air, ya sekiranya tidak ada makanan, ya cukup dengan meneguk seteguk air, maka ini sudah merupakan dinamakan sahur. Fa inna Allah azza wa jalla wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan juga para malaikatnya, mereka bersolawat ya kepada orang-orang yang melakukan ibadah atau melakukan makan sahur. Nah, ini adab yang kedua. Kemudian di sini yang dibahas oleh penulis juga kapan berakhirnya waktu sahur atau kapan waktu yang paling utama melakukan ibadah sahur, ya, yaitu kapan waktunya, Pak? Hah? Kenapa? 5 jam sebelum ya kalau sesudah azan sarapan namanya. Pastinya sebelum azan. Cuma kapan? Yaitu sekitar sebagaimana yang disebutkan di dalam sebuah asar, ya, yaitu qadra khamsina ayat, sekitar 50, membaca 50 ayat. Ya, membaca berapa? 50 ayat. Cuma bacaannya dengan tartil, ya, membacanya dengan tartil, bukan terburu-buru. Yaitu mungkin kalau kita kira-kira sekitar 30 menitan, ya, 30 menitan. Jadi ketika ada 30 menit lagi, ya, azan subuh, maka kita melakukan sahur. Ya, kita melakukan sahur 30 menit menjelang azan. Dan akhir daripada waktu sahur adalah kapan akhirnya? Pas azan, ya, bukan di waktu imsak sebagaimana yang banyak terjadi di sebagian saudara-saudara kita, ya. Dan ini merupakan penyelisihan dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Bahkan
Yang mengatur waktu imsak itu kadang-kadang 10 atau 15 menit menjelang adzan tuh. 10 ya. Padahal itu cukup nggak untuk makan sepiring? Cukup ya, cukup untuk makan sepiring ya. Jadi masih bisa melakukan sahur. Ya, maka jangan dilakukan gitu, jangan dilakukan. Ketika imsak udah makan aja ya. Ketika imsak makan aja. Bahkan para ulama menyebutkan kaidah ya, menyebutkan kaidah al-aslu baqa'u makana ala makana ya. Jadi hukum asal sesuatu itu ya, hukum asal sesuatu atau kalau kita terjemahkan secara bebas, selama itu masih gelap ya, selama itu masih gelap maka dihukuminya apa? Dihukuminya dengan kegelapan tersebut. Maksudnya apa? Selama pagi belum timbul, kita masih bisa untuk melakukan apa? Melakukan sahur. Ya, untuk masih bisa melakukan sahur. Wal yaqinu la yazulu bisyakkin. Dan keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Jadi kalau misalkan masih kelihatan masih gelap dan kita masih yakin selama adzan belum terdengar tentunya ya. Selama adzan belum terdengar dan kita masih yakin bahwa itu apa? Belum masuk waktu subuh, ya kita kembalikan ke hukum asal. Hukum asalnya adalah masih malam, ya. Maka kita boleh untuk melakukan apa? Melakukan makan sahur, ya, melakukan makan sahur. Nah, jadi sekali lagi Bapak-bapak Ibu sekalian, akhir daripada waktu sahur adalah adzan subuh, ya. Nah, kita juga dianjurkan agar mengakhirkan waktu sahur. Demikian juga para nabi terdahulu, ya, mereka diperintahkan untuk mengakhirkan waktu sahur dan menyegerakan berbuka. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ma'syaral anbiya." Kami ini adalah para nabi. Umirna bita'jili fitrina. Kami diperintahkan untuk menyegerakan berbuka, wa ta'khiri suhurina, dan kami diperintahkan untuk mengakhirkan sahur kami, ya. Jadi yang sunnah itu menyegerakan berbuka dan mengakhirkan waktu sahur. Kenapa? Ada pertanyaan? Belum ya? Masih lama nih pokoknya. Baik. Adab yang selanjutnya, adab yang ketiga, yaitu tarkul hujri minal kalam, ya, meninggalkan perbuatan yang sia-sia, ya, meninggalkan perbuatan yang sia-sia berupa apa? Berupa ucapan, ya. Sebisa mungkin kita meninggalkan perbuatan yang sia-sia selama kita melakukan ibadah puasa. Seperti apa? Contohnya seperti main game. Untuk yang muda-muda nih, jangan kebanyakan main game, ya. Main game tinggalkan. Sayang sekali ya, ini pemandangan yang sangat miris dan pemandangan yang merupakan kemunduran bagi generasi pemuda kita. Banyak dari mereka yang sibuk dengan game, subhanallah, ya. Sama sekali tidak ada kebaikan di dalam game itu. Bahkan sebagian bapak-bapaknya juga main game, subhanallah. Ya Allah, kalau bisa kita tinggalkan. Main game itu nggak ada kebaikan sama sekali, ya. Sama sekali. Anak-anak kita yang masih main game, perintahkan agar nasihati dengan cara yang baik agar mereka meninggalkan main game. Nah, ini merupakan perbuatan yang sia-sia, ya. Dan juga meninggalkan perkataan-perkataan atau ucapan-ucapan yang keji, seperti apa? Memfitnah, ya, kemudian berdusta, kemudian juga apa? Ghibah, ya. Ghibah itu apa, Pak? Membicarakan keburukan orang lain, ya. Ghibah itu nikmat, ya. Ghibah itu apa? Nikmat. Tapi ini keburukan. Nikmat gak nikmat? Enak ketika kita bicara keburukan orang lain, sementara kita lupa sendiri dengan apa? Dengan keburukan kita, ya. Demikianlah manusia, ya. Mereka biasa
dibutakan dengan aib-aib orang lain, sementara dia tidak bisa melihat aibnya sendiri. Oleh karena itu pentingnya bagi kita saling saling menasihati dan mengingatkan. Nah, ghibah itu ketika kita membicarakan keburukan seseorang atau sesuatu pada seseorang, yang mana kalau orang tersebut mengetahui dia sedang dibicarakan hal itunya, ya, maka dia tidak suka. Maka inilah yang dinamakan ghibah. Ya, inilah yang dinamakan ghibah. Wan namimah, demikian juga namimah, mengadu domba. Ya, hendaklah kita meninggalkan semua perbuatan ini ketika kita sedang melakukan ibadah puasa. Agar apa? Agar kualitas ibadah puasa kita, ya, sama sekali tidak berkurang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga menjaga diri kita dari dari syahwat. Ya, menjaga diri kita dari syahwat. Seperti apa? Melihat wanita yang tidak halal bagi kita. Ya, melihat wanita yang tidak halal bagi kita. Di sini disebutkan, ya. Demikian juga wasima'il gina, mendengarkan musik, ya. Kalau bisa kita tinggalkan musik, ya, jangan kita bermain musik, karena kata para ulama, musik dengan Al-Quran tidak akan menyatu di dalam hati seseorang. Ya, musik dengan Al-Quran tidak akan pernah menyatu di dalam hati seseorang. Imam musik itu yang menguasai hatinya, atau Al-Quran yang menguasai hatinya. Ya, jadi kalau bisa kita tinggalkan musik, dan ini merupakan perbuatan yang sia-sia. Al-Imam Ibnu Hazm, ya, Al-Imam Ibnu Hazm beliau bermadzhab Zahiri, ya, ketika membahas tentang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man lam yada' qaulaz zur wal 'amala bih, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perbuatan sia-sia, ya, ketika berpuasa, dan dia melakukan amalan-amalan tersebut, yakni perbuatan yang sia-sia, maka Allah tidak butuh sama sekali dengan puasanya dia. Meskipun meskipun dia telah menahan dirinya dari makan dan minum. Ya, jadi orang yang melakukan perbuatan sia-sia, maka kualitas ibadah puasanya akan berkurang. Nah, Al-Imam Ibnu Hazm ketika menyebutkan memberikan faedah tentang hadis ini, beliau menyebutkan contohnya diantaranya musik dan juga ghibah. Barang siapa yang melakukan hal ini, kata beliau, puasanya tidak sah. Ya, puasanya tidak sah. Meskipun yang benar puasanya tetap sah. Namun kualitas pahala yang ia dapatkan sama sekali sia-sia. Ya, sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang ibadah kita, perbuatan ini, ya, yang tadi kita sebutkan, berdusta, memfitnah, ghibah, adu domba, ya, kemudian mendengarkan musik, lagu-lagu, nyanyian-nyanyian, demikian juga melihat wanita yang diharamkan bagi kita, ini secara asal memang perbuatan yang haram, yang tidak boleh kita lakukan, gitu. Nah, terlebih lagi bagi orang yang berpuasa. Ya, terlebih lagi bagi orang yang berpuasa, maka di sini kata penulis, meskipun dia puasanya sah, namun ganjaran pahalanya adalah batal. Ya, ganjaran pahalanya adalah batal. Nah, maka oleh karena itu para jemaah, hendaklah kita benar-benar menjaga kualitas ibadah puasa kita. Ya. Kapan lagi? Ini bulan Ramadan. Coba kita berkaca dari Ramadan yang sebelumnya. Mungkin kita masih memiliki saudara-saudara yang kemarin masih bareng sama kita, tapi di Ramadan ini mereka sudah tidak ada. Ya. Kemarin mereka masih bareng sama kita, tapi di Ramadan yang sekarang mereka tidak ada. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia pernah menyebutkan tentang dua orang, ya, Thalha bin Ubaidillah menyebutkan tentang dua orang yang dia masuk Islamnya bareng. Bareng. Tapi orang yang pertama kualitas ibadahnya lebih giat, ya. Dan orang yang pertama
dia apa? Berperang, kemudian dia mati syahid. Kemudian dia mati syahid. Tapi orang yang kedua masih hidup setahun setelahnya, masih hidup selama satu tahun. Maka di malam harinya Talha bin Ubaidillah beliau bermimpi bertemu dengan orang tersebut, dua orang tersebut di depan pintu surga. Kemudian datanglah seseorang ya keluar dari surga, kemudian mengajak orang yang kedua tadi, ya, mengajak orang yang kedua, bukan orang yang pertama, ya, mengajak orang yang kedua yang hidup setahun setelahnya. Ya, kemudian setelah itu yang tadi keluar dari surga, yang tadi keluar dari surga, dia keluar lagi, kemudian menjemput orang yang pertama yang mati syahid, tapi dia giat juga ibadahnya. Kemudian orang yang dari surga tadi keluar lagi mengatakan kepada Talha, pergilah engkau belum waktunya. Maka Talha pun apa? Bangun dari mimpinya, lalu Talha menceritakan kepada para sahabat. Lalu para sahabat bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang mimpi yang dialami oleh Talha, yaitu mereka menceritakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu mereka merasa heran. Ya, mereka merasa apa? Merasa heran. Kenapa orang yang kedua ini, ya, dia bisa lebih dahulu masuk surga dari orang yang pertama? Padahal orang yang pertama lebih giat ibadahnya. Kemudian apa? Orang yang pertama tadi dia mati syahid. Dia mati apa? Mati syahid. Maka para sahabat heran dan bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengapa ini bisa terjadi wahai Rasul? Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kenapa kalian merasa heran? Bukankah orang yang kedua dia masih hidup selama 1 tahun dan dia mendapatkan bulan Ramadan? Ya, dia mendapatkan apa? Bulan Ramadan. Dia berpuasa, lalu dia melaksanakan ibadah sholat. Maka apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Dari situlah dia mendapatkan keutamaan yang besar, bahkan keutamaannya bagaikan langit dan bumi. Lihatlah para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya, akibat apa? Hanya mendapatkan 1 bulan Ramadan. Ya, maka maksimalkan ibadah kita ketika kita melaksanakan bulan Ramadan ini. Nah, kemudian adab yang selanjutnya yaitu mandi junub. Ya, mandi junub sebelum fajar. Ya, mandi junub sebelum fajar. Nah, ini dianjurkan kita mandi junub sebelum fajar. Ya, meskipun apa? Meskipun ketika sudah ada, tapi kita masih dalam kondisi junub, ya ini tidak mengapa, ya ini tidak mengapa. Jadi umpamanya 5 menit menjelang adzan, ya 5 menit menjelang adzan, kemudian kita bergaul dengan istri kita, ya, dan qadarullah, ya qadarullah sebagaimana suami istri, ya, kemudian mereka dalam kondisi junub, sementara adzan masih belum berkumandang. Adzan masih belum berkumandang. Tapi ketika adzan berkumandang, nah kondisi dia masih dalam kondisi junub, dia belum mandi. Maka hal yang seperti ini tidaklah membatalkan puasa. Ya, tidak membatalkan puasa. Namun yang lebih utama, dia sudah bersiap-siap, ya dia sudah suci. Ya, ketika apa? Ketika kumandang adzan. Ya. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah mengalami hal yang demikian. Ya, sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kana yusbihu junuban min jima'in ghairu tilamin thumma yaktasil wa yasum. Adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah di paginya itu beliau dalam kondisi junub, ya, disebabkan dengan apa? Disebabkan dengan melakukan hubungan, ya, disebabkan dengan melakukan hubungan, bukan karena mimpi basah. Kemudian apa? Kemudian beliau mandi dan beliau melanjutkan ibadah puasanya, ya, beliau melanjutkan ibadah puasanya. Nah,
dan di dalam riwayat Muslim, Ummu Salamah mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengkodok puasa beliau. Artinya apa? Beliau tetap berpuasa dan puasanya tetap sah. Ya. Nah, ketika membahas ini, para ulama juga menyinggung tentang hukum orang yang melakukan onani. Ya, melakukan apa? Onani. Apakah puasanya batal atau tidak? Ini juga merupakan pembahasan masalah fikih ya. Jadi pembahasan masalah fikih itu masalahnya luas, Pak. Kita harus saling berlapang dada. Iya, jangan saling saling mencela, ya jangan saling mencela, tapi kita saling berlapang dada. Karena sebagian orang ada yang mencela ketika berkaitan dengan pembahasan onani ini, ya berkaitan dengan pembahasan onani atau bahasa lainnya masturbasi. Nah, apa kata para ulama tentang pembahasan ini? Sebagian memang membatalkan puasanya. Sebagian mengatakan orang yang melakukan onani maka puasanya batal. Ya, di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Jadi orang yang melakukan perbuatan ini puasanya batal, dia wajib melanjutkan puasanya, dia tetap wajib melanjutkan puasanya, kemudian dia wajib mengqadha dan dia wajib bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun dia dikatakan batal oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, tapi dia tetap lanjut melakukan ibadah puasanya. Ya. Demikian juga para ulama yang lain, mereka berpendapat bahwa puasanya tidak batal, seperti Syekh Albani, Al-Imam As-San'ani, kemudian Ibnu Hazm. Ya. Demikian juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan bahwa puasanya batal. Walaupun hal ini merupakan perbedaan pendapat di kalangan para ulama dan kita tidak boleh saling mencela, apalagi menjadikan bahan olok-olokan, yang menjadikan candaan. Nah, demikian juga orang yang haid dan nifas, ya dia dianjurkan untuk mandi sebelum subuh. Ya, dia dianjurkan untuk mandi sebelum subuh. Baik, ada yang selanjutnya. Ini mohon maaf waktunya sampai jam berapa. Nanti ingatin saya ya kalau misalnya sudah habis waktunya. Baik, pada yang selanjutnya yaitu meninggalkan bekam. Ya, meninggalkan bekam. Tarkul hijama wal fasdi, meninggalkan bekam atau fasdi. Ya, yang fasdi itu tahu ya? Fasdu ya. Nah, yakni meninggalkan bekam dan juga fasdu. Li'anna dzalika yudha'ifus shaim. Karena yang seperti itu dia bisa melemahkan orang yang berpuasa. Ya. Demikian juga bagi yang ibu-ibu meninggalkan meninggalkan banyak merasakan atau mencicipi makanan. Iya. Mencicipi boleh, sedikit boleh. Yang penting jangan sampai masuk ke tenggorokan. Nah, ini juga peringatan buat kita, bagi kita yang menyikat gigi atau berkumur-kumur sekedarnya, ya, jangan sampai menyentuh tenggorokan. Jadi orang yang berpuasa memang mulutnya agak bau, karena selama waktu yang cukup panjang dia tidak mengkonsumsi makanan. Nah, jadi boleh bagi dia sikat gigi cuma sekedarnya. Baik, bagi yang ibu-ibu juga jangan terlalu sering mencicipi makanan. Karena kata penulis di sini dikhawatirkan itu mencapai tenggorokan, ya, yang mencapai tenggorokan, sehingga yang demikian itu bisa membatalkan puasanya dia. Ya. Berkaitan dengan hukum bekam, ketika sedang berpuasa, maka para ulama juga berbeda pendapat. Namun pendapat yang sahih adalah bekam diperbolehkan bagi orang yang kuat. Maksudnya
Ketika bekam itu tidak memudaratkan dia, maka boleh aja dia melakukan apa? Melakukan bekam. Karena pada asalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang beliau melarang bekam, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga Imam Ahmad. Ketika Nabi lewat di Baqi, beliau melihat seseorang yang sedang melakukan bekam. Ya, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Afqara al-haji wal mahjub." Telah berbuka orang yang membekam dan juga orang yang dibekam. Artinya puasanya telah batal. Ya, puasanya telah batal. Namun dijelaskan oleh para ulama, bahwa hadis ini dimansuh. Apa dimansuh? Itu hukumnya diperbarui atau dihapus. Ya. Yang tadinya Nabi mengatakan apa? Mengatakan orang yang melakukan bekam dan yang membekam itu batal. Namun kata Anas bin Malik, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan rukhsah, setelah itu memberikan rukhsah kepada orang yang dibekam maupun orang yang membekam. Ya, jadi hukum asalnya memang tidak diperbolehkan, tapi apa? Dimansuh, ya, diperbarui. Jadi hukumnya berbekam itu boleh. Ya, makanya Anas bin Malik ketika mendengar uzur atau mendengar rukhsah yang diberikan oleh Nabi, beliau melakukan bekam padahal beliau sedang berpuasa. Nah, kemudian adab yang selanjutnya, ya, para jamaah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berdoa. Ya, berdoa ketika pasca berbuka. Ya. Apa doanya, Pak? Sudah hafal semua ya? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin, gitu ya. Nah, berkaitan dengan doa buka puasa, ini tadi doa yang kita sebutkan adalah doa yang sangat masyhur ya di kalangan kaum muslimin. Tapi kalau kita lihat dari sisi ya kesahihan berkaitan dengan doa yang tadi, ini bukan berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bukan berasal dari siapa? Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena hadis ini ya dibawakan oleh Mu'ad bin Zuhra, yaitu seorang tabi'in. Sementara beliau ketika membawakan lafaz ini atau doa ini, beliau menyandarkannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita lihat urutan dari masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian para sahabat, kemudian siapa? Tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Nah, di masa kedua, yaitu para tabi'in, diantaranya Mu'ad bin Zuhra tadi, nah dia membawakan doa ini, tapi tidak menyebutkan sahabatnya. Karena apa? Karena dia tidak bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dia tidak bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini ada sanad yang terputus. Ya, ada sanad yang hilang. Ya, nanti ya maksudnya ya. Jadi dia seorang tabi'in itu tidak bertemu dengan Nabi, tapi dia bertemunya dengan siapa? Para sahabat. Nah, seharusnya dia membawakan apa? Membawakan rawi yang sebelumnya, yaitu siapa? Sahabat. Ya, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu menyandarkannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di sini beliau tidak menyebutkannya. Ya, maka hadis ini dihukumi oleh para ulama merupakan golongan hadis yang lemah dan tidak bisa diamalkan. Maksudnya apa? Maksudnya tidak bisa diamalkan. Ya, maksudnya tidak bisa diamalkan. Jangan disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mau mengamalkan boleh apa enggak? Boleh. Ya, boleh. Karena kita menjelang berbuka, kita dianjurkan memperbanyak doa. Ya, kita dianjurkan memperbanyak doa, dan dengan doa apa saja yang bebas. Ya, dengan doa apa saja bebas doanya. Nah, di antaranya dengan doa ini boleh. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin, boleh. Ya, ini menjelang berbuka. Adapun ketika berbuka,
ketika sudah ada ya kita makan apa dulu tadi, untuk minum air, baru kita membaca sebuah doa yang sahih yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni dan dihasankan oleh beliau ya. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani juga menghasankannya dari Ibnu Umar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca doa Dhahabal dhama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Jadi ini doa yang sahih yang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka kita amalkan ya yang datangnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Tapi sekali lagi doa apa saja boleh, ya doa apa saja boleh. Cuma ketika kita menyandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita butuh apa? Butuh dalil, ya butuh dalil. Jangan asal sekedar menyandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang menyandarkan kepadaku, ya kepadaku sesuatu sementara dia berdusta, ya sementara dia berdusta, maka hendaklah dia mengambil tempat duduknya di dalam neraka. Baik, ini ada yang keberapa tadi? Keenam ya, kalau 7. Adab yang berikutnya yaitu di sini disebutkan an yufattira as-shaimin, memberikan bukaan, ya memberikan bukaan bagi orang-orang yang berpuasa, ya memberikan bukaan bagi orang-orang yang berpuasa. Alhamdulillah kalau kita melihat masjid-masjid yang kaum muslimin, alhamdulillah banyak di antara kaum muslimin yang begitu antusias, ya mereka begitu antusias untuk saling ta'awun di dalam kebaikan, ya memberikan buka puasa. Dan jangan kebalikannya, jangan kita malah mencari buka puasa, ya jangan. Siapa? Jangan ditunjuk. Saya nunggu aja kok Ustaz. Saya nunggu di sini Bang. Sekarang dipanggil Ustaz sama saya Ustaz dia. Oh iya. Alhamdulillah. Apalagi kalau di Saudi ya, Masya Allah, mereka saling berebut, ya. Saling berebut agar rumah mereka dikunjungi oleh orang-orang yang berpuasa, bahkan saling tarik, ya, saling tarik. Nah, ini jarang terjadi ya. Belum ada pemandangan di Indonesia belum ya. Yang ada malah saling mencari. Kalau di sini ada orang lewat, apa tarik kalau saya di sini dulu, mati motornya. Atau kalau di sana tarik-tarikan orang, Pak, tarik-tarikan orang untuk berbuka. Kalau di sini mungkin tarik-tarikan bakwan ya. Tarik-tarikan orang kan. Tarik-tarikan bakwan. Baik, ini merupakan amalan yang utama, ya. Tapi para ulama ketika membahas masalah ini, yang dimaksud dengan hadis ini adalah yang seperti apa, gitu. Yang dimaksud dengan hadis, saya sebutkan dulu hadisnya. Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi. Barang siapa yang memberikan bukaan kepada orang yang berpuasa, ya maka dia mendapatkan ganjaran seperti orang yang berpuasa tersebut. Ghairu annahu la yanqus min ajri as-shaim syai'un. Sama sekali tidak mengurangi pahala orang yang berpuasa. Nah, para ulama ketika membahas hadis ini maksudnya apa? Yang dimaksud memberikan makanannya itu seperti apa, gitu. Apakah hanya sebutir kurma atau sebungkus nasi, ya, atau sekedar minuman, mana, ya? Sebagian ulama mengatakan cukup dengan, maksudnya dengan sebutir kurma, dengan iftar pada umumnya itu sudah cukup. Ya, tapi sebagiannya lagi mengatakan yang dimaksud dengan hadis ini, yang ingin mendapatkan keutamaan hadis ini, ya, mendapatkan ganjaran seperti orang yang melakukan ibadah puasa, yaitu makanannya adalah makanan yang berat, ya, makanan yang berat, bukan makanan takjil, ya, bukan makanan takjil.
Nah, tapi ala kulli hal dua-duanya terdapat kebaikan dan kita mengharapkan tentunya pahala dari Allah Subhanahu wa taala apapun itu yang kita berikan, meskipun hanya sepotong biji kurma, ya, meskipun kita cuma potongan nih, pada kita sedang berdua, ya, kemudian kita kurmanya cuma satu kebetulan, ya kita potongan, ya, kita potongan, ya. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Hati-hati kalian terhadap neraka. Bertakwalah kalian kepada Allah dan hati-hati terhadap neraka meskipun hanya sepotong biji kurma. Ya, hal ini menunjukkan apa? Bahwa memberikan sepotong biji kurma juga mendapatkan ganjaran atau mendapatkan pahala. Ya, kita pernah ingat tentang kisah seseorang yang dia sedang merasakan haus yang sangat di padang pasir, kemudian dia turun ke dalam sumur, ya, lalu dia minum. Ketika dia keluar dari sumur tersebut, ternyata dia melihat seekor anjing, ya, seekor anjing yang sedang kehausan, ya, yang sedang kehausan, dia menjilat-jilat tanah, ya, kehausan. Kemudian orang tersebut berkata, anjing ini merasakan apa yang tadi aku rasakan, ya. Maka dia dia turun kembali ke dalam sumur tersebut, lalu dia ambil dengan menggunakan sepatunya, kemudian dia gigit sepatunya, ya. Kemudian dia naik ke atas lalu memberikan minum kepada anjing tersebut, ya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan hadis ini, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, syakarallahu lahu faghfara lahu, ya, Allah bersyukur kepada orang ini, lalu orang ini pun diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat bertanya, ini memberikan minum kepada anjing, wahai Rasul, binatang. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Setiap yang bernyawa atau dia yang bernafas, kalau kita berikan sesuatu, maka di situ ada pahala. Jadi di situ terdapat ganjaran. Ini anjing, apalagi kalau kita memberikan makan atau minum kepada manusia, ya. Maka bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saya ingatkan pada diri saya dan juga kepada para jemaah sekalian, bagi antum yang diberikan kelapangan atau keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, saling ta'awun. Ya, lihat tetangga kita, jangan sampai kita makan yang enak-enak, ternyata tetangga kita kelaparan. Dosa kalau seperti itu, ya. Jangan sampai kita cuek dengan kondisi tetangga kita, apalagi dia orang miskin, ya. Dan kita harus lebih mencintai orang-orang yang miskin daripada orang-orang yang kaya. Ini perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah agar Allah Subhanahu Wa Taala mengaruniakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kecintaan terhadap orang-orang miskin. Nah, kemudian adab yang terakhir, ya, yaitu kita memperbanyak sedekah, memperbanyak sedekah dan membaca Al-Quran, ya, membaca Al-Quran, kemudian mempelajarinya, mentadabburinya, ya. Ini diantara adab-adab yang dianjurkan ketika kita melakukan ibadah puasa atau selama bulan Ramadan. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu udah baca Al-Quran berapa juz nih? Selama ini udah hari yang keberapa kita? Udah hari yang keberapa? Bukan tentang minuman ya, bismillah, bukan. Nah, Al-Quran udah berapa juz coba? Minimal paling tidak kita berusaha menamatkannya selama bulan Ramadan itu khatam, ya. Kita khatam. Artinya selesai 30 juz kita baca. Dan kalau kita baca terus, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita baca nih, duduk khusyuk baca Quran. 1 juz itu durasinya berapa menit? Pernah nggak? Nggak ya? Jam. Berapa? Sejam, ya, 1 jam, sekitar 1 jam, ya, sekitar 1 jam kurang lebih. Nah, sekitar berapa? 1 jam.
Dan 1 jam 60 menit. Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita 24 jam sehari. Masa nggak cukup untuk baca Quran? Ngobrol aja lebih dari 1 jam ya. Iya, Masya Allah. Coba luangkan waktu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Udahlah kita tinggalkan kebiasaan-kebiasaan di luar bulan Ramadan ini, maksimalkan bulan Ramadan kita. Meskipun ini hukumnya tidak wajib, ya, meskipun tidak wajib. Cuma kapan lagi kita sedang berada di mana? Di bulan Ramadan. Ya, kita ingat hadis yang tadi, yang dia hanya mendapatkan hidup setahun doang, ya, daripada temannya yang mati syahid, tapi apa? Dia masuk surga terlebih dahulu. Nah, maka kita maksimalkan benar-benar. Ya. Kita melihat para ulama, Imam Syafi'i yang menjadi panutan kaum muslimin. Beliau itu ketika bulan Ramadan, ya, disebutkan di dalam kitab Mahaqqatu Ramadaniyah, kana lisyafi'i fi Ramadan 60 khatman. Adalah Imam Asy-Syafi'i ketika beliau di bulan Ramadan, beliau menamatkan berapa? 60 kali khatam. 60 kali, Pak. Kita berapa kali? 60 ayat aja udah tahu. 60 ayat udah tahu. Ya. Ini Imam Syafi'i yang menjadi apa? Panutan kita. Ya. 60 kali tamat. Berarti berapa? Sehari berapa kali? Berarti 2 kali ya, 2 kali khatam. Ya. Dan Anda pernah lihat ada seorang syekh yang membaca Al-Quran, ya, dan ini mungkin saja, maksudnya ketika Imam Syafi'i menamatkan sehari 2 kali, ya mungkin, ya, karena beliau fasih lisannya, dan beliau memahami dan beliau terbiasa membaca Al-Quran. Ya, pernah ada sebuah video, ya, yang ketika dia seorang syekh ini baca dari Al-Fatihah sampai An-Nas, ya, durasinya kalau tidak salah 4 jam, ya, durasinya 4 Enggak berhenti sama sekali, ya, tidak berhenti sama sekali. Ya, Anda pernah lihat videonya? Kalau nggak salah di YouTube ada, ya. Coba aja barangkali bapak-bapak ada yang mau mencari. Ya, kalau Anda lupa ya berapa jam waktu itu, sekitar 4 jam atau berapa jam. Jadi dari Al-Fatihah baca sampai Anas, ya, satu Quran, ya, satu Quran. Nah, jadi Al-Fatihah sampai Anas sekitar 4 jam. Bacanya memang agak cepat, ya, bacanya agak cepat. Nah, ini Imam Syafi'i. Tadi beliau menamatkan berapa selama bulan Ramadan? 60 kali tamat. Demikian juga Al-Imam Abu Hanifah. Ya, Al-Imam Abu Hanifah. Beliau menamatkan 60 kali khatam selama bulan Ramadan. Dan ini beliau membacanya apa? Membacanya di luar sholat. Ya. Inilah diantara hikmah para jamaah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Maka diantara faedahnya adalah apa? Agar kita dekat dengan Al-Quran. Ya, coba kita evaluasi lagi nih. Kita kalau memang tidak bisa khatam, ya udah, kita mungkin tahun ini 1 juz, ya, tahun depan 2 juz, tahun depannya lagi 3 juz, tahun depannya lagi nggak ada, dikubur. Udah habis umurnya ya. Nah, ada peningkatan, yang penting ada peningkatan. Kita berusaha ada peningkatan. Dan bagi yang belum bisa, ya memang kita tidak bisa menafikan sebagian kita ada yang belum bisa membaca Al-Quran, sebagian saudara-saudara kita belajar. Ya. Jangan sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala sementara lisan kita masih keluh mengucapkan Al-Qur'an. Iya. Nah, jadi belajar sebisa mungkin. Enggak bisa Al-Qur'an, ya udah Iqra 6. Iqra 6 enggak bisa, Iqra 5. Turun lagi enggak bisa lagi, Iqra 4. Enggak bisa lagi sampai Iqra 1. Enggak bisa juga. Enggak ada yang ngajarin. Gurunya kabur. Nah, belajar sebisa mungkin, ya, belajar sebisa mungkin, ya. Seandainya kita cuma diberikan umur 4 hari oleh Allah Subhanahu wa taala,
Sementara kita masih bisa belum membaca Al-Quran, belajar di 4 hari tersebut, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Nah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan, masih banyak lagi yang belum tersampaikan. Yang tadi juga saya mau membacakan beberapa faedah dari buku Syarah Bulughul Maram yang ditulis oleh Ustaz Yazid dan juga Ustaz Abu Ihsan, Ustaz Fakih, anak Ustaz Yazid. Semoga menjaga mereka semua. Tapi karena waktu yang sangat cukup sempit, ya kita akhiri dulu. Mungkin sebelum saya akhiri ada yang ingin bertanya dari Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Ada yang mau bertanya, Ibu-ibu, Bapak-bapak? Mungkin yang malu-malu. Kalau tidak ada, saya cukupkan. Tidak ada ya, Ibu-ibu ya. Baik, kita cukupkan dulu perjumpaan kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang tadi kita bahas, ya, bisa kita amalkan. Ingat lagi, ada pada ingat ini di bulan Ramadan, ya, harus dibedakan, ya, harus dibedakan. Apa namanya, Ramadan kita dengan bulan-bulan biasanya, usahakan harus beda. Ya, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ihris 'ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jizanna." Berkemauan keraslah terhadap hal-hal yang bermanfaat, ya. Dan jangan dan minta tolong kepada Allah, dan jangan kalian malas, ya. Nah, kita cukupkan dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum